Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadzal khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah belajar tentang Islam, orang yang sudah merasa aman, tapi Allah masih suruh tingkatkan, ittaqullah. Hai kamu yang sudah beriman, ittaqullah, tingkatkan ketakwaan kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya, takwa yang sesuai ilmu, takwa yang sebenarnya, takwa yang sesuai dengan tinjauan akidah, takwa yang dilaksanakan sesuai syariah, takwa yang dihiasi dengan akhlak dan adab Qur'aniyah. Itu haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Warning dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, mulai dari orang yang merasa hebat, orang yang punya jabatan, pengusaha, usahawan, para pedagang, yang sehat, yang sakit, laki-laki, perempuan, yang tua dan muda, yang masih merasa sehat, cinta dunia atau takut akhirat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati. Wala tamutunna, jangan sampai kalian mati melainkan dalam keadaan muslimun. Muslimun selamat dalam segala tinjauan, selamat dari segala hal, selamat dari segala proses nanti, hal-hal yang menanti kita di akhirat. Ini dia sidang jemaah, wasiat dalam Al-Quran tentang perkara takwa. Imam Ali, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, at-taqwa ala arba'in. Takwa itu didirikan di atas 4 pilar. Yang pertama adalah pilar yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah tidak bisa dibuat-buat, melainkan harus ada bekalnya. Apa saja yang membuat orang takut kepada Allah? Yang pertama adalah akidah, yang kedua ilmu. Kalau kita setiap tahun bicara takwa, maka itu artinya semua kita wajib menuntut ilmu tentang akidah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, persoalan ilahiyat, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kudusi dikatakan oleh Allah, siapa yang takut kepadaku, aku pertakut seluruh makhluk kepadanya. Siapa yang takut kepada makhluk, aku pertakut dia kepada seluruh makhluk. Maka sidang jemaah, pembebasan mental yang terbaik adalah membangun rasa takut kepada Allah, supaya kita merasa pede, merasa mampu untuk berhadapan dengan siapapun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk takut kepada Allah itu bekalnya adalah al-ilmu, ilmu tentang akidah,
ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang hak-hak Allah, ilmu tentang kewajiban kita kepada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ilmu tentang sanksi-sanksi yang dijanjikan Allah, ilmu tentang harapan-harapan yang diberikan Allah, dan itu bicara tentang masalah akidah. Maka jika anda bapak-bapak saudara yang dirahmati Allah ingin menjadi hamba yang sukses takwa, datangi pengajian. Di antara ilmu yang wajib fardu ain, tidak bisa diwakilkan kepada profesor Islam, tidak bisa diwakilkan kepada ulama, tidak bisa diwakilkan kepada santri, adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang perkara-perkara terkait dalam masalah akidah. Maka hal ini wajib semua kita. Tidak ada pandangan umur, tidak ada pandangan strata sosial dan yang lainnya. Setiap kita wajib mendatangi majelis ilmunya. Dan pihak masjid, pihak pengurus masjid juga wajib memfasilitasi, membuat kurikulum tentang pengajian-pengajian masalah akidah. Jika kita ingin jemaah kita menjadi ahli takwa, jika kita ingin masyarakat kita menjadi masyarakat ahli takwa. Kalau tidak sidang jemaah, masyarakat kita tidak akan pernah paham apa itu ketakwaan. Kalau tidak paham, kalau masyarakat tidak bertakwa, maka datang azab Allah. Walau amanu wattaqau, walau annahum amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya ahlal qura, penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu wattaqau, dan dia bertakwa, kemudian beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, kami turunkan kepada mereka barakat dan keberkahan yang turun dari langit, menyembur dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka berbohong, mereka telah mendustai ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka diazablah mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara kedua pilar takwa adalah al-amalu bitanzil, melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah tidak ada pihak yang terbebas darinya, tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang merasa tidak perlu. Semua harus tunduk pada perintah Allah, karena dipastikan semua kita akan diadili oleh Allah, akan dipastikan neraka untuk semua yang melanggar, walaupun pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang di mata manusia di dunia adalah orang terhormat. Tapi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka bagi Allah semuanya akan menerima sanksi dari penyimpangan dan mendapat syafaat dan anugerah dari perbuatan baiknya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, al-amalu bitanzil, dalam untuk melaksanakan perintah-perintah Allah wajib mengilmui perkara syariat. Tadi wajib mengilmui perkara akidah, maka syarat takwa yang kedua al-amalu bitanzil, melaksanakan perintah Allah wajib mengilmui ya syariat-syariat yang perkara ibadah, perkara sholat yang sifatnya yang fardu ain, yaitu ibadah-ibadah fardu ain. Wajib berilmu tentang ibadah-ibadah yang sifatnya juga fardu ain. Contohnya apa sidang jemaah? Perkara wudu, perkara sholat, perkara puasa, perkara zakat bagi yang wajib zakat, perkara haji bagi yang wajib haji, dan lain-lain. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka laksanakanlah amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, mulai dari yang wajib sampai masalah yang sunat, maupun sidang jemaah sampai ke tingkat penyempurnaan. Ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, pilar takwa yang kedua, kuncinya beramal dan berilmu tentang syariat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pilar takwa yang ketiga, ijtinabul manahi, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah, ijtinabul manhiyat wal ma'asi,
menjauhi larangan Allah dan menjauhi maksiat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita membagi, ini pelanggaran kecil, ini pelanggaran besar, tetapi jangan Anda hitung pelanggaran kecil. Justru yang Anda tidak hormat ketika Anda melakukan pelanggaran kecil, yang benci kepada Anda adalah yang maha besar. Ingat, mungkin di mata Anda dosanya dosa kecil, tetapi yang tersinggung yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kecewa yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunggu Anda dengan azabnya yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati sidang jemaah dalam perkara maksiat. Imam Malik berpesan, kullu syahwatin tadhabu laddatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Setiap perbuatan hawa nafsu itu, kepuasan hawa nafsu itu, sekonyong-konyong ketika itu juga lenyap kenikmatannya. Setelah Anda lakukan, kenikmatannya juga langsung hilang. Wa tabaqi lakum hisabuha. Yang abadi tidak pernah hilang bagi Anda adalah azab dan hisabnya. Ingat, ini pesan Imam Malik sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ini pilar takwa yang ketiga, menjauhi maksiat dan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang harus dimiliki adalah ilmu tentang perkara-perkara, ancaman-ancaman Allah tentang azab-azab terhadap maksiat. Seperti contohnya memakan yang haram, maka kita tahu resikonya. Resiko pertama adalah doa Anda tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Resiko kedua, solat Anda ditolak selama 40 hari 40 malam berdasarkan hadis Imam At-Tirmizi. Harus tahu kita ilmu kenapa dilarang dan apa sanksi dari pelarangan itu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perkara keempat dari pilar takwa, isti'dadu liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri untuk hari berpulang. Semua Anda termasuk saya, semua kita menunggu masa berpulang. Kita ini daftar tunggu sidang jemaah. Kita ini bukan dalam kondisi terbebas. Ini kekeliruan. Kita ini daftar tunggu. Di mana? Karena Allah sudah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti pasti akan mengalami kematian. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kapan ajal Anda ditentukan oleh Allah? Sebelum Anda dilahirkan. Keputusan mati itu sebelum Anda mendapat kehidupan. Begitu dahsyatnya. Maka Allah mengatakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, yang Allah yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Didahulukan kematian, ditentukan sebelum kehidupan. Maka sidang jemaah, ketika di mana Nabi Musa alaihissalam menghujat Nabi Adam alaihissalam, gara-gara engkau wahai bapak kami Adam, kita dikeluarkan dari sorga. Hadis Sahih Bukhari, berulang-ulang Nabi Musa ngomong kepada Nabi Adam, Nabi Adam diam saja. Kemudian Adam menjawab, wahai Musa, apakah engkau akan menghujatku terhadap takdir yang telah ditentukan Allah 40 tahun sebelum aku dilahirkan? Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semua kita menyandang takdir kematian. Kita ini daftar tunggu, yaitu menunggu kematian. Lebih dahsyat kalau Anda daftar tunggu masuk penjara, daftar tunggu KPK, daftar tunggu Bareskrim, mungkin Anda tidak bisa tertawa. Hal itu lebih ringan daripada kematian. Anda dalam masa tunggu kematian, tapi kita tetap lupa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka untuk itu persiapkan diri. Apa yang mesti Anda persiapkan? Yang pertama adalah persiapan mantapkan tauhid Anda, karena tiang segala sesuatu ukuran penyidangan Anda lolos dalam perkara tauhid.
lolos dengan perkara tentang Allah dan Rasulnya. Ini yang penting, yang pertama, syarat Anda lolos di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sidang jemaah yang dirahmati Allah, lolos tentang pengamalan, lolos tentang perintah-perintah. Adakah yang diperintahkan itu? Pertama, lolos perkara keyakinan. Kedua, lolos perkara pengamalan. Kemudian lolos mempertanggungjawabkan amanah-amanah. Anda diberikan kekayaan, dari mana Anda dapat, kemana Anda belanjakan. Anda diberikan jabatan, dari bagaimana Anda dapat jabatan, untuk apa Anda gunakan. Adakah jabatan Anda membuat orang lain terzolimi, maka dia akan berhadapan dengan Anda di persidangan Allah. Maka kemudian bagaimana segala sesuatu yang pernah engkau terima. Suatu hari sidang jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab meminum segelas air dekat Rasulullah. Maka dibacalah sepotong ayat oleh Rasulullah tentang pertanggungjawaban nikmat yang mesti ditanya oleh Allah. Maka ketika itu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah segelas air ini akan digugat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Dijawab oleh Rasulullah, "Bala, benar wahai Umar, segelas air ini akan dihujat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah." Menangis Umar bin Khattab, bercampur air mata dengan air minum, tidak sanggup meneguk air. Dan kalau seandainya segelas air kita pertanggungjawabkan, bagaimana dengan aset-aset Anda, rekening Anda, harta Anda, dan segala macamnya? Sungguhlah berat nanti ketika kita berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan terakhir saya, di antara pakaian yang Anda banggakan, jangan Anda lupakan pakaian terakhir Anda, yaitu kain kafan. Akhir dari pakaian dinas Anda adalah kain kafan. Akhir dari pakaian tentara Anda kain kafan. Akhir dari pakaian kepolisian Anda kain kafan. Akhir dari seluruh pakaian yang Anda suhrah, yang Anda bangga-banggakan dengan harga dan yang lainnya, nanti semuanya kain kafan. Akhir dari kendaraan Anda yang mewah, yang dikawal pakai foreda dan yang lainnya, adalah keranda jenazah. Akhir dari rumah Anda yang mewah, yang telah mengurung Anda, menguburkan Anda, betah di rumah, enggan ke masjid, adalah liang lahat. Akhir dari teman Anda, yang hari ini Anda berteman dengan orang-orang yang Anda banggakan, orang-orang yang Anda tunduki diri Anda kepada mereka. Akhirnya Anda berteman dengan, Anda bertemu pertama kali dengan mungkar wa nakir, kemudian Anda berteman dengan malaikat pengazab dan yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi waktu, demi umur yang kau punya, demi waktu yang telah kita dapat. Kata Imam Ali, innama antal ayyamu qad madat. Kamu ini hanya bilangan waktu yang pasti berlalu. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'du. Apabila sebagian waktu berlalu, yang hilang sebagian dirimu. Innal insana lafi khusrin. Manusia pasti dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang sukses iman. Wa amilus salihat, sukses amal soleh. Wa tawasau bil haq, senang dinasehati. Wa tawasau bis sabar, dan menerima seluruh nasihat dengan penuh kesabaran, bertahan dengan nasihat sampai akhir hayat.